seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketakutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri dan hidup manusia. Selama manusia masih terdiri dari darah dan daging, maka ketakutan akan ada dan kadang menghinggapi dirinya. Kita tentu bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan mengapa ketakutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita? Jawabnya ialah karena dosa. Karena dosa, maka ketakutan mulai memasuki kehidupan manusia. Itu boleh kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 10. Dengan kata lain, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Karena Allah ada menyertainya. Atau dosalah penyebab awal segala ketakutan. Karena itu, manusia harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar ketakutannya mampu dihilangkan. Saudara terkasih, ada berbagai rupa ketakutan di dalam hidup manusia. Misalnya, ketakutan akan kematian, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan akan hal makan dan minuman. Begitu juga pakaian serta segala kebutuhan hidup. Kadang juga ketakutan terhadap orang-orang yang membenci dan yang terus memusuhi kita. Takut terhadap rupa-rupa tekanan sehingga kita merasa tidak aman dan nyaman di dalam hidup ini. Dan lain sebagainya. Dan ketakutan itu sedang melanda hidup manusia di dunia ini. Tapi, saudara terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan menjamin hidup serta masa depan kita. Di mana dikatakan dalam nats kita hari ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Arti di sini, Tuhan menjamin keselamatan hidup kita. Orang-orang yang meletakkan hidup dan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Itulah kesadaran dan keyakinan iman kita yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Allah kita. Dan dalam keyakinan seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan dan dinamikanya. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus di dalam hidup ini sehingga kita bisa berdoa dan memuji Tuhan. Untuk itu, saudara terkasih, marilah kita hadapi semua persoalan dan pergumulan hidup ini dengan iman yang teguh. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu seberat apapun persoalan, masalah yang kami hadapi, jika Tuhan berpihak kepada kami atau di pihak kami, kami akan mampu menghadapinya. Kami tidak takut karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam kehidupan kami dan tetap tinggal di dalam hati kami.
supaya firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Bapa di sorga, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Berlangkah Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, berkati Tuhan semua seisi rumah kami, bahkan saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Kiranya Engkau juga Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberkati pengobatan mereka. Berkati Tuhan semua dokter, perawat, para medis, alat rumah sakit, obat, makanan, minuman. Berlah semuanya itu Tuhan berkati. Supaya melalui itu semua, saudara-saudara kami, jemaat-Mu mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena berpisah, karena kematian. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menghiburkan. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Supaya mereka tetap bersyukur, berterima kasih. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang mereka. Bapa di sorga, kami tahu Bapa, banyak hal yang kami rancangkan dalam hidup kami. Jika semuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami pasti dimampukan untuk melakukan semua rencana itu. Ya Tuhan, kami menyadari kami orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.